Bumi hijau Indonesia, kita berada di Pasuruan, pokoknya di kebun kelengkeng. Kita bersama tim NASA Magetan mau berkunjung ke kebun kelengkeng ini khususnya. Kita masuk ke dalam perkebunan ini, ada perkebunan pisang. Nah, di depan itu kelengkeng. Ini waktunya sholat, kita jeda dulu. Tadi tebu yang gontor Riyadul Jannah, saya masuk di dalamnya SPMA membangun namanya YP3I, Yayasan Peran Serta Pesantren Indonesia. Nah, satu di antara program andalannya namanya Gema Petani, Gerakan Masyarakat Pesantren Ketahanan Pangan Indonesia. Setelah tanam, saya tinggal ke batang. Saat di sini tak serai darah ditinggal tulung agung. 7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau saya tanya inilah yang ahlinya. Kalau saya ini hanya punya ide tok. Kalau tekniknya ini. Tadi dengan Mas siapa? Mas Minang. Mas Minang. Nah, oke. Sip. Nah, ini pokoknya kalau mulai tanya A sampai Z, kadernya beliau ini. Nah, ini Ustaz Minan ini. Yang ini satu aja cuma catat sayangnya. Semuanya sudah tamanan ini menjadi. Kita hari ini akan langsung praktek cara pembuahan kelengkeng. Kebetulan di sini ada kelengkeng jenis itoh. Ini kurang lebih umurnya sekitar ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Itoh. Itoh. Nah, nanti kita praktekkan. Kita menggunakan beberapa produk seperti ini yang utama. Ini namanya booster kelengkeng. Atau biasa kita sebut KClO3. KClO3. Nah, atau potasium klorida. Terus ada lagi nanti untuk membantu pemupukannya kita menggunakan MKP. Nah, ini yang kita ambil unsur dari fosfor dan kaliumnya. Nah, juga kita bantu karena ini kimia, itu harus kita seimbangkan. Nah, penyeimbang kebetulan kita menggunakan pupuk organik. Ini kita pakai produk Supernasa. Nah, sekarang berapa dosis yang kita pergunakan untuk tanaman yang berusia 3 tahun atau ketinggian sekitar 2 meter ya. Jadi kalau 2 meter itu nanti dosisnya 1 bungkus ini bisa untuk 3 pohon. Tapi kalau untuk kali ini kita akan aplikasikan ini untuk 1 bungkus untuk 2 pohon ya. Caranya pertama kita masukkan aja ya. Ini kurang lebih separuhnya ya. Terus kemudian kita tambahkan MKP. Ini kita kasih 100 gram. Nah, kurang lebih kita kasih ini karena harus ada takaran ya. Ini kita kasih 2. Nah, sedangkan Supernasa ini harusnya power nutrisi yang bagus, tapi ini pakai Supernasa nggak apa-apa. Ini kita pakai 3 sendok makan. Kita sendok makan, kemudian kita aduk. Nah, untuk menggunakan pupuk yang berbasis kimia, ingat jangan menggunakan tangan langsung ya.
apapun jenis kimia, walaupun itu tidak berbahaya, tolong jangan menggunakan tangan langsung ya. Tapi kita aduk menggunakan alat bantu berupa tongkat atau ranting. Nah, setelah ini betul-betul tercampur dengan rata, baru kita siramkan. Nah, penyiraman kebetulan di sini sudah ada pohon yang sekitarnya itu dibuat parit ya, atau gundukan, terus ada ibaratnya tempat menahan air. Ini kita siramkan. Penyiraman usahakan di bawah tajuk. Oke, demikian cara pemupukan untuk tanaman jenis itu. Satu bulan. Ini hasilnya setelah 1 bulan kita lakukan pembosteran. Jadi di sini muncul bakal bunga. Ya. Pernah dengar kelengkeng jantan betina? Baru dengar, Pak. Nah, padahal tanaman kelengkeng itu semuanya sama. Ya ada jantan, ada betina. Jadi tidak ada Setiap satu pohon, Pak. setiap satu pohon. Ini yang kita bedakan. Ini adalah jenis bunga betina. Yang mekar. Ya, ada putiknya. Ya, ini betina. Kalau jantan itu seperti ini. Ini betina. Jantannya yang jeprik-jeprik. Nah, ini betina. Jepriknya banyak kalau jantan. Ya, jepriknya banyak. Oh, ini jantan. Ya, Ini jantan. Ini jantan. Jepriknya banyak. Ada bulu-bulunya. Ada benang sarinya. Benang sari ya namanya. Oh, ya. Kalau betina ada putiknya. Satu. Oh, oke. Kalau biar enggak Tanaman ini belum mekar, sebaiknya kita semprot hormonik. kados ngeten iki. Cuma harmonik apa? Hormonik saja. Oh, harmonis saja. Terus nanti kita ulangi lagi setelah buah itu seukuran kacang hijau atau jagung. mentil-mentil. Ya. Jadi nanti buahnya bisa besar, bijinya kecil. Terus kualitas dagingnya keset, tidak berair. Untuk dosis pemakaian hormonik sama. Sama. Satu Seperti yang tangki. lain, satu tangki dikasih 10 mili. 10 mili. Oke. Oke. Berarti berapa tutup tuh kalau 10 mili? 2 tutup ya? Satu tutup. Satu tutup aja. Ya. Kasih 2 tutup. Enggak apa-apa, semakin baik. Nah, ini jenis bunga yang lain. Nah, ini. Ini setelah jadi hasilnya seperti ini. Mentil-mentil. Nah, ini nanti kita semprot lagi ya. Jadi ketika tanaman ini berbunga, sebaiknya jangan disemprot. Tapi kalau setelah pentil seperti ini jadi, ini bisa kita semprot. Setelah bunganya habis gitu maksudnya? Ya, setelah bunga terjadi penyerbukan ya kan rontok. Terus selain itu di sini pasti dihinggapi oleh lalat Lalat. atau dihinggapi oleh kupu-kupu atau kaper. Nah, sebaiknya saat seperti ini kita semprot dengan menggunakan insektisida organik seperti Pestona ataupun Pentana. Kalau tidak, kita bisa membuat pestisida sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dari alam seperti daun mimba atau jendu tadi. Terus ada tembakau. Tembakau ya. Misalkan butirannya ini atau buahnya ini maksimal 60 biji. Diputili, disortir. Nah, biasanya kan eman-eman. Padahal satu dompol ini bisa terjadi buah sekitar 100 lebih. Iya Pak, Oke, mohon paham? Kurang lebih sekitar 40 pohon. pohon yang siap dibuahkan. Nah, ini tidak kita buahkan secara serentak, tapi bertahap. Karena kebun ini adalah kebun edukasi. Jadi nanti kita buahkan 1, 2, 1, 2. Jadi ketika ada tamu atau ada yang pengen belajar bisa tahu atau praktek langsung di lapangan. Terus ada suka kalau sudah buahnya itu pada matang gitu, ada siniknya kering gitu Pak. Apanya? Gimana? Ininya kan ada saya juga punya Batangnya tetangga kering. yang punya kebun. Batangnya kering. Ininya segini nih, kering gitu. Itu biasanya kenapa, penggerek batang. Makanya setiap kali setiap 2 atau 3 minggu sekali dilakukan penyemprotan dengan
insektisida atau pestisida organik tadi. Oh, iya. Itu untuk mengantisipasi satu, buahnya bisa utuh, yang kedua mengantisipasi penggerak batang. Biasanya dari situ. Pokok yang ngoten niku. Atau biasanya ulat kecil. Iya. Minimal umur berapa, Pak? Bisa dibuahkan. Minimal 3 tahun. 3 tahun. Ya. Dan aku Sebetulnya 1 tahun sih bisa, tapi nanti hasilnya nggak bisa maksimal. Dari Pak Cendet elek. Sarang. Oke. Ada pertanyaan lagi, bisa keliling nggak? Pengen lihat-lihat. katanya Mbak Kadi yang siap dimakan. Oh, belum ada. Nah, kalau mau dimakan silakan datang 5 bulan lagi sambil nanti petik kurma, sambil petik ini. Ini apa toh? September, Oktober, November, Desember. Insya Allah Desember atau Januari ini sudah bisa panen. Umur buah kelengkeng itu maksimal 5 bulan. Kalau codot yang pakai sarung itu yang susah. Iya. Soalnya codot pakai sarung apake kok iso wit. Karo cocok. pakai karung bawang itu ya Pak ya. Itu Pak, misalkan sudah dikocor kayak tadi toh, tunggu berapa bulan? Itu cukup 28 hari. Ini hasilnya Kalau tidak kembang, biasanya itu Kita tunggu pentil dulu, setelah pentil nanti buah banyak terus besar. Nah, untuk menanggulangi codot nanti kita akan pasang jaring. Kita akan bahas jaring. Seluruhnya ini kita full paranet jaring. Kita berada di kebun kelengkeng di Pasuruan. Ini dibuahkan 1 bulan yang lalu dengan formula pupuk tadi. Ini luar biasa bunganya. dilanjutkan 180. Kebetulan tinggi saya adalah 170. Nah, ini kan 180. Nah, nanti setelah ini di pruning atau dipotong, ini akan muncul tunas-tunas baru. Lah, bunga kelengkeng itu munculnya di ujung tunas, bukan di batang. Lihat sekitarnya. Iya. Itu rata-rata di ujung tunas. air nih loh Pak. Cabang air atau rantainya ada. Nah, ini nanti kan habis di pruning tuh. Ini nanti dihilangkan. Jadi kita pilih, kita pangkas ulang. Jadi yang dibutuhkan itu yang atas. Yang atas berarti yang ini dipotong lagi Pak ya? Iya. Yang tunas air ini nanti dipotong. Yang kayak gini ya Pak, tunas air itu. Ya. Tapi biasanya yang dalam ini. Yang dalam. Di dalam yang dibuang. Nah, kalau yang di luar karena intensitas cahayanya kuat, jadi langsung bisa berbuah. Amazing. Kita akan naik sini. Ayo mbak-mbaknya, ibu-ibu naik. Kita parkir dulu atret. Yang bening-bening. Kita parkir. Nah, nanti kita mau naik. Sensasinya bagaimana? Ikuti saja. Oke, kita naik unik sampai tujuan selanjutnya. Ready? Terus saya naik sini. Oke, saya juga ikut. Oke. Bentar. Oke, Mas. Organik. Luar biasa. Oke, kita di sini menaiki kendaraan yang sangat luar biasa. Yaitu kita pakai kendaraan apa Mas ini Mas namanya? Kendaraan nama Tosa. Saya namanya siapa? Iki patu lho. Aku di bocah pondok iki kalem ya Pak. Nah, iki lho Mang mulane. Oh, berarti Mami gak nangkap untuk. Oh.
Kita kanan. Oke, bagaimana menurut Anda naik kereta ini? Sesuatu banget, Sesuatu ini banget. baru pertama kali guys. Kamu gimana? Kamu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah bahagia aku guys. Oke, bagaimana deh kamu nih? Enak nggak? Enak mendut-mendut ya. Bang Kamti awas, pegangan Bang Kamti. Ya toh. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada sensasi yang gimana gitu? 1, 2. Okay, thank you for watching.